Ya, selamat pagi buat teman-teman mahasiswa semuanya. Saya sampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kita masih dalam suasana hari raya sekarang ya. Kesempatan yang baik ini saya gunakan untuk mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena sedikit banyak pasti saya memiliki kesalahan pada mahasiswa-mahasiswi yang ada. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita akan segera masuk dalam perkuliahan kita. Kita sudah mencapai materi terkait dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk sila yang kelima. Ya. Sila ini merupakan sila yang terkait erat dengan keadilan masyarakat. Tentu Anda sudah paham itu, dan ini adalah sampai sekarang merupakan perjuangan kita, ya, perjuangan kita yang harus kita perjuangkan, ya, terus menerus sampai terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terwujud. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pengertiannya dahulu ya. Jadi pengertian keadilan ya, ini supaya kita juga nanti untuk membahasnya lebih betul-betul paham, berarti perlu pengertiannya dahulu ya. Sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Itulah keadilan. Keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Ya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain. Itu namanya keadilan. Ya. Kemudian keadilan individual. Perhatikan, keadaan keadilan ditentukan oleh kehendak baik seseorang memberi sesuatu pada orang lain seturut hak atau prestasi mereka. Ini pemahaman keadilan individual. Keadaan keadilan ditentukan oleh kehendak baik seseorang, individu, untuk memberi sesuatu pada orang lain seturut hak atau prestasi mereka. Ini individual. Ya. Nah, yang kita bahas adalah bagi seluruh rakyat nanti. Nah, perbedaannya bagaimana? Keadilan sosialnya seperti apa? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan pemahaman keadilan sosial atau masyarakat. Berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja, ya, tidak seperti pada keadilan individual, ya, tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya. Apa itu? Struktur, pengawasan, media, dan standar sosial yang berlaku. Jadi, walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegahnya dan membuatnya tak bisa adil. Ini masalahnya. Jadi yang kita perhatikan adalah apa? Standar sosialnya. Jadi walaupun kita secara individual ya, berdasarkan kemauan kita bisa saja menurut kita itu adil,
tapi belum tentu kalau tidak untuk sosial atau dalam hal ini masyarakat. Jadi keadilan sosial ini kita pahami untuk masyarakat, bukan untuk individu. Jelas ini ya. Jadi Anda dan saya harus tahu bedanya ini, individual sama sosial atau masyarakat. Nah, sekarang sebelum kita nantinya bisa memahami nilai yang sudah ditetapkan nantinya, ya nanti kita lihat seperti apa ekonomi Indonesia sama sesuai dengan UUD-nya. Kita belajar sedikit mengenai kesadaran budaya ini, yang kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Yang pertama kita kenal ada yang namanya budaya feodalisme. Pernah dengar ya? Untuk teman-teman yang dulu dari IPS atau dari sosial, dulu SMA-nya pasti dengar ini ya. Pasti tahu apa itu feodalisme. Feodalisme biasanya berpola patron klien atau kaulo gusti biasanya ya. Jadi ada raja, ada abdi, ya. Ada kaulo. Nah ini feodal biasanya. Keadilan yang berlaku adalah lebih kepada keadilan individual. Itu budaya feodal. Kesadaran budayanya, perhatikan. Yang penting setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang harus dikerjakan serta mengerti haknya. Jadi kalau di dalam budaya feodalisme ya, ini masyarakat terbagi ya, atau ada stratanya. Ya. Dia kalau di Jawa ya, dalam kerajaan Jawa itu ada istilah bangsawan atau ningrat dengan kaulo, rakyatnya, kaulo alit bahasanya kayak begitu. Nah, di sini itu ditentukan ya, seorang raja atau bangsawan mempunyai hak-hak yang berbeda dengan seorang kaulo. Jadi berbeda. Itulah susunan feodal. Ya. Kesadaran budayanya ya, setiap orang harus tahu kedudukannya itu saya ini sebagai apa. Masyarakat biasa, abdi biasa, dalam istilahnya kalau dalam kerajaan, atau hamba kalau di dalam kerajaan, atau rakyat jelata ya. Jadi kalau di dalam budaya ini itu berbeda. Orang ningrat atau bangsawan haknya berbeda dengan kaulo alit. Nah ini budaya feodalisme. Masalah keadilan sosial luput dari perhatian masyarakat. Keadilan terjadi bila setiap orang dari golongan manapun berkehendak baik, berlaku adil terhadap sesamanya. Ya. Ini di Indonesia masa kerajaan penjajahan ini keadilan sosial itu jarang atau tidak disinggung-singgung ya. Makanya setelah kemerdekaan dan kita rumuskan itu ya dalam Pancasila ini harus diwujudkan. Jadi kalau dalam budaya feodalisme raja memelihara rakyatnya. Bagaimana rakyat berterima kasih kepada raja. Jadi yang ngelola adalah raja tadi dengan hak-haknya yang berbeda. Asal rakyatnya atau kaulonya suka, senang ya, dia bisa berterima kasih kepada raja. Tapi perkara keadilan sosial untuk seluruh rakyat, nah itu hanya pada golongan-golongan tertentu. Jelas ya, ini budaya feodal.
Kemudian ada yang namanya budaya industrialisasi, maaf ya, sampai kami sosolan, dan kapitalisme. Ini ada budaya industrialisasi dan kapitalisme. Revolusi industri tidak semata pengembangan pengetahuan praktis dan mekanis. Revolusi industri juga menumbuhkan pola baru dalam bidang ekonomi. Pola hubungan kerja yang baru, pola gaya hidup baru, dan pola sosial baru. Ya. Semoga Anda paham ini. Ini revolusi industri. Pola relasi sosial baru ditandai dengan munculnya kelas sosial baru. Dari patron klien tadi, patron kliennya menjadi pemilik modal dan ada pekerja. Ini terjadi ya pada revolusi industri. Jadi kalau dulu adalah raja dan kaulo atau rakyatnya, sekarang muncul kelas sosial baru, pemilik modal, ya, dan pekerja. Jadi kelas sosialnya baru tumbuh, yaitu kelas buruh atau pekerja tadi dalam industri. Penguasanya siapa? Pemilik modal. Nah, ini adalah budaya industrialisasi dan kapital ya, ini tergantung dari pemilik modal. Ketidakadilan sosial terjadi, ini pasti. Kemiskinan kelas sosial buruh industri bukan karena faktor alamiah, tetapi karena sistem kerja kapitalistik. Jadi yang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya adalah pemilik kapital, pemilik modal. Ini budaya industrialisasi dan kapitalisme. Ketidakadilan sosial disebabkan oleh para kapitalis atau sistem masyarakat kapitalistik itu sendiri. Dalam perjalanan sejarahnya, struktur masyarakat kapitalistik mendapat tantangan dari kaum sosialis, Marxis, dan gereja yang antara lain melahirkan komunisme. Itu setelah itu. Jadi komunisme itu dia inginnya untuk semua ya, sama rasa, sama rata, katanya begitu. Ini ya, munculnya ini gara-gara. Jadi munculnya kaum sosialis, Marxis, dan gereja ini adalah melahirkan komunisme ini sebenarnya dipicu oleh budaya industrialisasi dan kapitalisme ini. Karena apa? Yang makmur adalah yang hanya pemilik modal. Yang kaya makin kaya, gitu ya. Yang miskin ya makin miskin, istilahnya begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada yang lebih spesifik karena kita berbicara Indonesia. Ini terkait dengan problematika negara berkembang. Perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka tidak selalu diikuti perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Anda tahu seperti apa kita ya. Sekarang ini kita masih ya sebenarnya harusnya ya kita sudah menjadi negara maju ya, sekarang ini. Tapi ya nyatanya kita masih sebagai negara berkembang. Beberapa waktu lalu katanya mau digolongkan jadi negara maju, tapi itu masih istilahnya belum belum sama-sama, kita bingung juga, kita disebut negara maju tetapi ya kondisinya seperti ini gitu ya, aneh ya. Jadi kita sebenarnya masih memiliki problematika negara berkembang ya. Jadi kalau kita tahu sejak kita merdeka ya kita tidak terus langsung serta-merta menjadi negara yang sudah maju. Tidak. Kita adalah negara-negara berkembang. Kita perhatikan di sini.
Ya, negara berkembang harus berkompromi dengan kepentingan negara donor yang menyediakan dana untuk menggulirkan perekonomian. Dalam hal ini kita menggunakan Bank Dunia. Ya. Dalam posisi ini, para elit politik dan ekonomi sering memperoleh keuntungan demi terjaganya situasi yang menguntungkan bagi para investor agar mereka tidak lari. Jadi ini juga masalah, ya. Kemudian masalah keadilan sosial di Indonesia secara spesifik yang pertama adalah kemiskinan struktural. Nah, ini kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini adalah bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor alamiah seperti faktor alam, pendidikan, atau karakter manusia. Kemiskinan atau kemiskinan struktural ini lebih disebabkan oleh produk langsung atau tak langsung dari sebuah struktur di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Jadi strukturnya tadi ya menyebabkan munculnya kemiskinan. Misalnya kekuasaan golongan elit ya atau yang sosialnya itu elit ya. Elit itu ya kelas yang berkelas lah bahasanya, yang sewenang-wenang, bisa urbanisasi juga bisa, penanaman modal besar yang tidak menciptakan lapangan kerja juga bisa. Jadi lebih kepada apa, sedikit, atau kalau kita istilahnya kalau dalam masyarakat itu kalau banyak lapangan kerja atau padat karya begitu, itu yang diharapkan. Tetapi kalau menanam modal besar tetapi hanya sedikit yang dipekerjakan ya atau digantikan dengan mesin-mesin dan lainnya, jadi penciptaan lapangan kerjanya sedikit, jadi masalah juga ya. Sistem pertanian modern yang tidak menguntungkan petani kecil, ini juga kemiskinan, salah satu bagian dari kemiskinan struktural tadi. Kemudian masalah budaya, nah, ini perhatikan, masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Gaya hidup yang berakar dari awal dulu ya, pola feodal. Kalau kita pahami sebenarnya kita punya bibit ke sana dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jadi tradisional ketemu modern. Ini terjadi ketimpangan sosial. Ya. Karena apa? Yang diuntungkan adalah golongan patron atau yang tadi di atas itu ya, baik melalui penanaman modal maupun akibat kolonialisme itu tadi yang di atas tadi ya. Jadi ada bangsawan dan ningrat tadi muncul di atas. Nah, setelah agak maju dia ini berubah, pemilik modal yang berkuasa. Nah, demokrasi yang dibawa oleh pola modernisasi gaya kapitalis tidak merubah mentalitas rata-rata masyarakat. Karena apa? Kuatnya pola patron klien yang tidak demokratis pada budaya feodal. Diakui atau tidak, ya, masalah budaya ini ada di dalam masyarakat kita. Ya, bagaimana mengatasinya, gitu ya. Jadi kita akui bahwa kita itu terus terang dalam tataran tertentu tidak demokratis. Ya karena tadi budaya feodal, mana yang lebih bisa mengambil keputusan adalah orang-orang yang di atas bahasanya kalau sekarang. Di masyarakat dalam tanda petik kurang dilibatkan. Ini sudah membudaya. Ya. Oke. Sekarang masalah selanjutnya adalah
masalah daya beli masyarakat. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan peluang baik bagi pelemparan produk. Betul ya? Makanya kita kalau secara sadar atau tidak sadar, kalau negara-negara luar negeri yang memiliki produksi yang banyak itu yang masuk ke Indonesia. Ya, jumlah kita lebih dari 250 juta. Ya, pasar yang sangat menggiurkan. Ya. Jadi kalau kita paham ini, kita perhatikan, ya hati-hati juga. Kalau ada negara-negara mereka menjadi kita lebih kepada konsumen, ya nanti kita bisa saja dijajah secara ekonomi. Namun pelemparan produk ke pasar ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga harga-harga tidak pernah benar-benar terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Jadi berapa pendapatannya? Ya, sedangkan harga-harga yang di luar belum terjangkau secara keseluruhan. Ini juga menjadi masalah kita. Kemudian masalah selanjutnya adalah penentuan orientasi pasar. Ya. Daya beli masyarakat yang rendah membuat orientasi pasar hanya menjangkau golongan menengah ke atas yang jumlahnya hanya sekitar 10% penduduk. Kebanyakan masyarakat tidak mampu menjangkau barang-barang tersebut, sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Ini tidak sulit ya, kesejahteraan mereka sulit untuk meningkat. Ini merupakan bentuk lain dari kemiskinan struktural yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Selanjutnya ada juga masalah pertanian. Petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli tidak mampu memenuhi standar penanaman pangan. Sementara petani kaya cenderung beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan. Jadi ini masalah juga. Ya, masalah. Nah, sekarang bagaimana Indonesia? Bagaimana kita untuk menuju keadilan sosial di Indonesia? Jadi untuk menuju keadilan sosial di Indonesia, yang pertama adalah menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas. Apa itu solidaritas? Jadi solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan ya, dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan. Karena apa? Karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Jadi solidaritas ini kita membela dan mengusahakan ya orang-orang atau teman atau saudara-saudara kita yang dipinggirkan. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat. Siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Jadi kalau kita memahami ini, solidaritas ini adalah kita membela dan mengusahakan siapa? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang atau orang-orang yang dipinggirkan. Ya. Bahasanya Iwan Fals itu orang-orang pinggiran. Orang-orang yang tidak memiliki akses yang banyak. Ya. Orang-orang yang kekurangan. Nah, ini diberdayakan lebih dahulu. Ini adalah solidaritas. Kemudian yang kedua, subsidiaritas. Berkaitan dengan apa? Prinsip ekonomi. Nilai ini mendorong orang untuk tidak mengambil alih urusan yang bisa dikerjakan oleh level di bawahnya. Dalam struktur masyarakat, prinsip ini berarti golongan masyarakat yang mampu berakses ekonomi, politik, dan budaya
Tidak boleh dia mengambil alih kehidupan golongan di bawahnya. Ini penting. Kemandirian publik ya, menjadi hal penting dalam nilai ini dan akan mempengaruhi struktur masyarakat agar dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, dan budaya tidak mementingkan kebutuhan pihak yang berakses kuat. Jadi subsidiaritas ini adalah prinsip ekonomi. Jadi kita ya istilahnya aja subsidi, memberikan bantuan ya, kepada pihak-pihak yang aksesnya lemah. Yang akses kuat menolong yang lemah, bukan malah mementingkan yang berakses kuat. Ini adalah nilai subsidiaritas. Jadi ini yang kita usahakan, menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas. Ya, di dalam paham kedaulatan rakyat ini ya, dalam pembangunan ekonomi kita menggunakan ini untuk Indonesia. Ya, Anda kenal siapa Bung Hatta? Ya, salah satu proklamator ya. Dia terkenal sebagai ya bapak ekonomi Indonesia. Kalau Anda dengar koperasi pasti ingat Bung Hatta. Dalam konsep negara demokrasinya, Bung Hatta menegaskan pentingnya prinsip demokrasi diterapkan dalam bidang ekonomi. Bung Hatta tidak menginginkan perekonomian diatur oleh segelintir penguasa, para ningrat dan bangsawan atau oleh penjajah. Ini dengan kemandirian rakyat di bidang ekonomi dan diharapkan kondisi sosial yang disebut sebagai keadilan sosial ini. Ya. Ini yang diperjuangkan oleh Bung Hatta. Yang Anda kenal juga dia merupakan bapak koperasi. Ya. Jadi kita berusaha seperti itu. Kemudian untuk Indonesia ini yang diharapkan ya, pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional ini dan kesejahteraan sosial. Ini kita munculkan di pasal 33. Di ayat 1 mengatakan apa? Bentuk perekonomian demokratis. Kemudian kalau nanti Anda membaca di dalam UUD ya ayat 4 menegaskan perekonomian ekonomi nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Jadi kalau dalam penjelasannya perekonomian ekonomi nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Sedangkan kalau nanti Anda baca di dalam norma hukum dasarnya, cita-cita Bung Karno itu pasal 34 dirumuskan untuk menetralisir dampak negatif liberalisme. Ya. Terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin seluruh anggota masyarakat, melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tak mampu. Ya, ini kurang lebihnya nilai filosofis yang kita harapkan dari sila kelima dari Pancasila. Ya, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan sosial terwujud. Ya. Jadi kalau saya boleh mengulang, titik beratnya adalah di sini, yang di bagian care. Untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia, yaitu menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas. Kemudian, menerapkan prinsip demokrasi ekonomi Bung Hatta. Ini untuk pembangunan ekonomi. Jadi kedaulatan rakyatnya bisa tercapai. Baik ya. Jadi untuk hari ini
yang terkait dengan sila kelima, kita membahasnya adalah terkait dengan apa? Keadilan sosial. Jadi keadilan sosial atau keadilan untuk seluruh masyarakat ini kita capai dengan cara ini. Pengetahuan tadi yang di atasnya perkara feudalisme dan lainnya itu untuk menolong kita bahwa itu dulu seperti itu. Filosofinya juga kita tahu ya. Sampai sekarang ini kita menggunakan ini. Ya, semoga penerapannya di dalam masyarakat, pemerintah juga mendukung perkara ini. Nilai solidaritas dan subsidiaritas dan menggunakan demokrasi ekonomi yang sudah dicetuskan oleh Bung Hatta. Dan ini kalau kita lihat di UUD juga ada. Ya. UUD pasal 33 dan 34. Di 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jelas ya? Baik. Kita selesaikan hari ini ya. Materi kita ya. Cukup sampai di sini. Nanti kita bahas untuk tanya jawabnya bisa melalui baik media sosial mungkin WA atau mungkin juga email untuk Anda pelajari. Nanti untuk ujian akhir juga hanya terkait dengan nilai-nilai ini, nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima sampai hari inilah ya. Baik, sampai di sini selamat siang ya. Sampai ketemu kembali.